Kemudian batu itu pecah sebahagiannya, keluar cahaya putih menerangi keadaan. Lalu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, saya melihat umatku menguasai kerajaan-kerajaan Romawi. Lalu Nabi pukul lagi, keluar saya melihat umatku menguasai kerajaan Persia. Lalu Nabi SAW memukul lagi, pecah. Habis sudah batu itu, keluar juga cahaya putih, dan Nabi mengatakan bahwa saya melihat umatku menguasai Yaman, kerajaan-kerajaan yang ada di Yaman. Ketika saya bicara itu, ada teman yang celetuk, tak ada seorang sahabat itu pun yang menjadikan batu itu menjadi batu cincin, Ustaz. Kalau sudah bicara batu cincin, saya ingat kisah. Kalau di Indonesia itu terjadi, Ustaz, udah habis batu itu dijadikan batu cincin. Pasti batu keras itu. Jadi batu cincin, Ustaz. Cocok itu jadi batu cincin, Ustaz. Putih keluar lagi cahaya di dalamnya. Penuh kabar gembira, menguasai dan menguasai. Kalau untuk orang Indonesia itu keluarnya udah habis batu itu dijadikan batu cincin itu. Batu keras itu. Tapi tak seorang pun sahabat yang menjadikannya batu cincin, Ustaz. Ada. Keluar lagi cahaya di dalamnya. Apalah batu, apalah batu. Kalau untuk orang Indonesia itu keluarnya udah habis batu itu dijadikan batu cincin. Itulah dia keyakinan syirik. Sampai batu pun, batu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mandi, tidak bisa kecuali dimandikan, tidak bisa bergerak dan berjalan kecuali itu pun diangkat sejajar dengan Allah, mampu mendatangkan rezeki. Batu yang tidak bisa berbicara. Ini dia yang paling dibenci oleh Allah, syirik. Ini dia syirik. Kecuali dimandikan, ada sesuatu selain Allah yang disetarakan dengan Allah. Itu dia syirik. Mampu mendatangkan. Yang wafat membawa dosa yang seperti ini, yang wafat membawa dosa yang seperti ini, terancam dengan ayat yang ada dalam Al-Quran surat ada sesuatu selain Al-Maidah ayat yang disetarakan 72 tadi. Dengan Allah. Itu dia syirik. Mampu mendatangkan yang wafat membawa maka menerangkan hukum ini kepada kaum muslimin tujuannya bukanlah untuk mensyirik-syirikkan mereka, tapi tujuannya adalah agar mereka tahu bahaya dosa syirik, agar mereka menghindari dosa syirik, masuk ke akhirat nanti tanpa membawa dosa syirik, agar tidak dimasukkan Allah ke dalam orang yang Allah ancam dengan ayat ini. Bukankah ini artinya cinta dan kasih sayang kepada kaum muslimin? Bukan benci kepada kaum muslimin tanpa membawa dosa syirik. Bencinya di mana? Kita mengingatkan kepada mereka ada bahaya besar yang akan terjadi manakala Anda wafat membawa dosa syirik. Maka taubatlah dari dosa syirik sebelum datangnya ajal. Ini maksudnya. Ini tujuannya. Wallahi ini isi hati kita. Kita mengingatkan kepada Allah saksi akan apa yang kita ucapkan. Yang akan terjadi manakala Anda wafat membawa dosa. Bahkan ini maknanya adalah mengingatkan kaum muslimin bahaya syirik agar mereka tinggalkan, agar mereka hidup nanti di akhirat dapat masuk surga. Buah daripada tauhid surga Allah. Siapa penghuni surga? Seluruh yang bertauhid dari manusia yang hidup di permukaan bumi. Siapa penduduk neraka? Seluruh yang tidak bertauhid dari manusia yang hidup di permukaan bumi dan wafat tidak membawa tauhid. Tauhid surga Allah. Itu dia. Tak ada orang yang bertauhid yang akan kekal di neraka, dan tak akan ada orang yang tidak bertauhid yang akan masuk surga. Dengan ayat yang tadi kita baca. Dan wafat tidak membawa tauhid. Tauhid surga Allah. Itu dia. Ketika manusia datang ke padang mahsyar, yang akan kekal di neraka, dan tak akan ada orang yang tidak bertauhid terbagi dua. Ada yang masuk surga, tidak membawa tauhid. Ada yang masuk neraka. Yang masuk surga pun terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, ada yang masuk surga dan tanpa diadab. Dan ada yang masuk surga dihisab namun tidak diadab. Terbagi dua. Ada yang masuk surga, jadi yang masuk surga tanpa singgah ke neraka terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Dan ada yang masuk surga dihisab dan namun tidak diadab. Dihisab namun tidak diadab.
diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kelompok yang pertama lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan hadisnya masyhur, dan bagi orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, rutin pengajian pasti sering mendengarkan hadis itu. 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Datang Ukasyah bin Muhsan mengatakan, ya Rasulullah, kunullah an akuna minhum, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya salah satu dari mereka. Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, engkau salah seorang di antara mereka. Datang sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar menjadikan saya salah seorang di antara mereka. Jawaban Nabi, sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah kedahuluan Ukasyah. Kata para ulama, Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk. Namun Nabi tidak ingin membuka pintu, kalau ini minta, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi. Tidak menafikan bahwa sahabat yang minta itu masuk salah satu di antara mereka, namun bahasa Nabi benar-benar bahasa yang indah, mengatakan engkau keduluan oleh membuka pintu, kalau ini minta, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi. Kalau ataupun akhirnya beliau tidak masuk, beliau pun tidak tersinggung, karena Nabi tidak mengatakan engkau tidak minta itu masuk salah satu di antara mereka. Itulah Nabi kita, akhlak beliau luar biasa. Salawatu Rabbi salam oleh. Itu lebih mulia. Kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini lebih mulia. Kelompok kedua yang dihisab, dosa-dosanya dihisab oleh Allah, namun kemudian mendapat pengampunan, kemudian langsung ke surga Allah tanpa singgah ke neraka. Kelompok yang pertama masuk surga, ini kelompok yang masuk surga tanpa singgah ke neraka. Semuanya ahlu tauhid, orang yang hidup di dunia bertauhid sampai wafat, dan wafat tanpa membawa dosa syirik. Ini kelompok yang penduduk neraka terbagi dua juga. Yang masuk ke neraka terbagi dua juga. Orang yang hidup di dunia, yang pertama penduduk neraka yang tidak punya tauhid, syirik. Kalau tidak punya tauhid itu artinya ketika di dunia apa? Berbuat syirik. Sampai wafat tak bertobat daripada syirik. Penduduk neraka yang tidak punya tauhid masuk neraka, dan ini tak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Ketika di dunia apa? Allah yang mengatakan sampai wafat. Nas tegas di dalam Al-Quran, harus diingatkan umat Islam bahaya masuk neraka untuk selama-lamanya. Ini tak akan keluar selama-lamanya. Dan itu buah daripada lawan tauhid, yaitu syirik. Ternyata ada umat Islam yang bertauhid, namun dosanya tak diampuni Allah ketika dihisab. Dan itu buah daripada tauhidnya ada, yaitu syirik. Tauhidnya ada. Ternyata dia wafat sebagai seorang muslim yang bertauhid, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Tauhidnya ada, dosa yang tidak diampuni oleh Allah akan dipanggang di neraka. Dia wafat sebagai seorang sampai dosa itu habis. Yang bertauhid, begitu dosa itu habis, akan tiba saatnya dia diangkat oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai habis semua kelompok yang seperti ini. Sampai dosa itu habis. Setelah habis orang-orang Islam yang masuk neraka, yang diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosa-dosanya karena tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kelompok yang seperti ini sampai habis semuanya, baru kemudian didatangkan kematian dalam bentuk seekor kibas, disembelih antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Allah bertanya kepada mereka, kalian tahu apa ini? Mereka mengatakan, kematian wahai Rabb. Kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka pada saatnya kematian akan dimatikan oleh Allah. Kematian akan merasakan. Mereka mengatakan kematian wahai Rabb. Didatangkan dalam bentuk seekor kibas, lalu kemudian disembelih antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga, disaksikan oleh penduduk neraka. Setelah kematian mati, Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, abadi selama-lamanya, tak ada kematian. Maka penduduk surga tambah bahagia. Lalu dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya, tak ada lagi namanya kematian. Ini makna bahwa orang yang wafat dalam keadaan muslim pasti masuk surga.
wahai penduduk neraka. Kenapa? Karena tidak ada lagi muslim ketika itu di dalam neraka. Semuanya sudah dipindahkan Allah. Yang muslim, yang berislam, yang bertauhid, memiliki la ilaha illallah yang ada di dalam neraka, semuanya sudah diangkat ke surga Allah, sehingga tidak ada lagi yang muslim di neraka. Tinggal lagi orang-orang yang tidak Islam, orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik, dosa kufur, dan wafat di atas dosa kufur. Karena kufur dan syirik adalah saudara kandung. Tinggal lagi orang-orang yang berbuat kufur, berbuat syirik sekaligus. Mereka minta kepada selain Allah, mereka minta kepada batu, mereka minta kepada dewa dan dewi, mereka minta kepada matahari dan semacamnya. Itu adalah perbuatan syirik. Saudara kandung. Dan ketika mereka tidak menerima agama Allah, perbuatannya kufur. Kufur dan syirik saudara kandung yang tak terpisahkan. Wajhani li umlatin wahidah. Mereka minta kepada matahari. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini makna bahwa orang Islam tidak menerima agama Allah, tak akan ada yang kufur dan tidak masuk surga. Yang tak terpisahkan. Siapa dia? Orang yang wafat tidak membawa dosa syirik dan dosa ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini makna bahwa orang Islam tidak menerima agama. Maka buah tauhid adalah pasti masuk surga. Siapa dia? Pasti masuk orang surga. Yang wafat, kalau dia wafat adalah ilaha illallah, pasti masuk surga. Apakah kemudian dia akan masuk neraka dengan dosa yang dia lakukan? Tergantung diampuni atau tidak. Kalau dia wafat adalah ilaha illallah, tergantung diampuni atau tidak. Diampuni maka tidak masuk neraka, langsung ke surga. Kemudian dia akan masuk neraka tidak diampuni, ke neraka terlebih dahulu, baru ke surga. Berlaku kepada mereka firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Diampuni maka tidak. Ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 48. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tak akan mau mengampuni, Allah itu maha pengampun. Allah itu suka sekali mengampuni. Allah itu senang sekali mengampuni. Tak ada yang mempunyai sifat pengampun, pemaaf lebih daripada Allah. Tidak ada yang memiliki sifat pengasih dan penyayang lebih daripada Allah. Namun saking bencinya Allah kepada dosa syirik, Allah menyatakan kepada kita, Allah tak mau ampuni kalian kalau kalian berbuat syirik. Sifat pengampun, pemaaf. Tak mau ampuni si maknanya di sini kalau wafat membawa dosa syirik. Dalam bahasan yang tadi kita bahas. Allah menyatakan kepada kita, Allah tak mau mengampuni. Engkau wafat membawa dosa syirik. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penerima taubat, tak mau lagi mengampuni. Saking bencinya Allah kepada perbuatan yang kau lakukan, yaitu berbuat syirik, menyamakan Allah dengan selain Allah. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha. Engkau samakan sesuatu selain Allah dengan Allah, maka Allah sangat benci dan Allah terangkan Allah takkan mau mengampuni. Kalau tidak mau mengampuni, maka di neraka untuk selama-lamanya. Engkau samakan sesuatu itu apabila terjadi syirik, maka hancur tauhid dan Allah terangkan Allah takkan mau mengampuni. Tapi selagi tauhidnya tidak hancur dan dia tidak berbuat syirik, berarti ada dosa lain selain itu. Itu apabila terjadi syirik. Seperti yang tadi kita katakan di awal, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati, dosa harta, dosa kepada keluarga, dosa kepada sahabat, rekan kerja, tetangga, dosa kepada siapa di antara kita yang tidak berdosa? Terlalu banyak. Namun Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau bukan syirik, Allah akan ampuni, tapi untuk orang-orang yang Allah pilih, liman yasha. Kalau engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diampuni, asal syaratnya tak ada dosa, tak ada dosa syirik. Untuk orang-orang yang Allah pilih, Allah liman yasha. Sering kita dengar begini, orang yang dipilih oleh Allah, pintu maaf Allah terbuka sampai kita wafat. Tapi kalau pintu kita wafat, pintu maaf Allah sudah tidak terbuka. Taubat tidak ada gunanya. Taubat tidak berlaku lagi dan tidak akan dimaafkan Allah lagi kalau kematian sudah datang. Kalimat itu benar, asal maknanya benar. Taubat tidak ada gunanya. Maknanya adalah kalau engkau yang bertaubat, pasti Allah ampuni kalau seandainya taubat engkau sebelum datang kematian. Itu benar, asal maknanya engkau yang memintanya. Namun ketika engkau wafat tanpa taubat dari maksiat, bukan berarti tidak ada kesempatan dapat ampunan, masih ada kesempatan dapat ampunan.
Tapi bukan engkau lagi yang memintanya. Terserah Allah mau memberi atau tidak. Engkau wafat tanpa taubat dari maksiat. Kalau engkau yang memintanya, batasannya adalah kematian. Taubat yang serius, nasuha sebelum kematian, Allah berjanji pasti mengampuni. Asal kematian belum tiba. Tapi kalau engkau sudah wafat, bukan berarti ampunan tak dapat. Bisa dapat, namun engkau bukan melalui permintaan dirimu lagi. Allah berjanji pasti yang engkau, semua orang di akhir minta diampuni dosanya, namun itu tidak akan berlaku lagi, karena itu sudah habis dengan kematian. Waktunya sudah habis. Engkau waktu meminta taubat, meminta diampuni Allah sudah habis dengan kematian. Apakah masih bisa diampuni? Masih bisa, tapi tak lagi melalui proses permintaan kita. Tergantung Allah mau mengampuni atau tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ada orang dosanya membunuh, ada orang dosanya riba, ada orang dosanya berzina, ada orang dosanya durhaka, ada orang dosanya membegal, ada orang yang dosanya korupsi. Kalau Allah tabaraka wa taala ingin ampuni dia dengan syarat dia tidak terjerumus dalam kesyirikan dan membawa dosa syirik ketika dia wafat, kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Dan bukankah ada hadis yang sangat masyhur? Seorang lelaki Allah datangkan di hari akhirat membawa 99 catatan. Satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. Dan bukankah ada hadis yang sangat masyhur? 99 Allah datangkan catatan maksiat, sejauh mata memandang, satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. Lalu Allah tanya kepadanya, apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak, wahai Rasul. Kata Allah, ada catatan maksiat dan engkau tidak akan dizolimi di sisi. Lalu didatangkan secari kertas bertuliskan la ilaha illallah. Sampai orang itu mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh la ilaha illallah? Secari kertas yang kecil ini di hadapan 99 catatan maksiat. Diletakkan catatan itu di satu timbangan, neraca timbangan, letakkan la ilaha illallah di neraca timbangan, kemudian ternyata lebih berat timbangan la ilaha illallah. Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga. Inilah kemuliaan la ilallah yang luar biasa. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti tauhidnya masih ada. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti ketika wafat, dosa-dosanya yang 99 itu tak termasuk dosa berarti syirik. Tak ada dosa syirik di sana. Tak ada dosa kufur di sana. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti ketika wafat, dosa-dosanya yang 99 itu tak termasuk dosa. Jadi kalau orang yang wafat membawa dosa syirik, Allah jamin tak akan diampuni. Allah yang telah memberikan ketegasan hukum, takkan saya ampuni. Berarti neraka untuk selama-lamanya. Selagi tidak berbuat syirik, bertauhid, masih ada kemungkinan dosa-dosamu yang banyak ini diampuni. Tapi Allah mengatakan liman yasha, untuk orang-orang yang Allah inginkan. Tapi orang yang tidak Allah inginkan diampuni, dan Allah maha bijaksana, maha adil, maha pengasih dan penyayang, maka dia harus ke neraka dulu untuk diadab dengan dosa-dosanya itu. Namun dia tidak akan di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini yang akidah Ahlussunnah yang menyelisih akidah Khawarij dan akidah Syiah, yang mengatakan seluruh pelaku dosa di neraka untuk selama-lamanya. Kedua, kita kehilangan. Kalau ada orang yang berzina, maka dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada orang durhaka, neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada orang korupsi, berarti neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada orang membunuh, berarti neraka untuk selama-lamanya. Tidak seperti itu akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah bahwa kalau dia tidak diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, hanya sampai batas waktu. Hanya sampai kepada batas waktu. Tapi bukan itulah cita-cita dan harapan. Karena tak ada seorang pun yang sanggup untuk masuk ke dalam neraka Allah. Oleh karena itu saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, la ilaha illallah adalah tauhid dan harus dipertahankan dengan tidak melakukan yang namanya lawan tauhid, yaitu syirik. Dengan slip gajinya, dengan apa lagi? Terakhir, bisa dijual, ya. Tampangnya, orang kemudian mengatakan, saya juga sholat Ustadz, saya juga haji Ustadz, walaupun saya minta kepada para tidak normal. Keluarganya juga bingung. Tuh pada asalnya saya muslim, saya berhak dong masuk surga juga. Datang ala kadarnya.
kita sudah Kalau engkau terima. juga minta kepada Ternyata para tidak datang orang normal, kedua, engkau telah berbuat gimana nih syirik. solusinya? Maka kita katakan haram orang Sebenarnya kedua ini di datang. sisi Allah, dalam penilaian orang Allah kedua terhadap ini dirimu, engkau bukan datang muslim. mengkhidbah Hanya wanita engkau yang mulia sudah dirimu muslim. dikhidbah orang lain. Hatta, tapi Di keharaman sini ini ada tidak dua mutlak. penilaian. Haram Penilaian ini- manusia haram ini terhadap kalau manusia. ada ketentuan dan syarat. Penilaian Allah Hatta terhadap manusia. yatrukal khatibu qablahu Dua hal yang aw berbeda. ya'dana lahul khatib. difahami? Sampai khatib Saya pertama merasa itu, saya muslim. jadi khatib Boleh jadi isim fa'ilnya khatib sama dengan penilaian Allah terhadap di- dirimu. Allah tapi menilai kalau engkau khutbah masih itu muslim. Atau berbeda, khatib. Allah ternyata menilai engkau bukan kita lagi pilih muslim. khatib atau khatib. Kenapa? Allah Kalau telah mimbar menilai engkau itu berbuat khatib. syirik. Di sini Tapi kalau pemahaman yang manusia khutbah itu banyak yang khatib. Siapa apa khatib? namanya ya, Berarti siapa yang melamar. Tapi kalau siapa khatib? menyimpang. Berarti siapa yang Dia merasa khutbah. kalau dia sudah masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul, saya Dan- muslim. Saya pribadi Orang muslim itu menjadi harus khatib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad di hari rasulullah Jumat. dan harus menjauhi syirik. khatib. Apa itu? Akad nikah. Dua-duanya melamar harus khatib terjadi, di hari Jumat, baru muslim kemudian di sisi ketika Allah. azan Jumat jadi khatib. Apabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Langsung Muhammad ya. rasulullah ada, Ketika kemudian nikah, meminta kepada selain paginya Allah juga jam ada, 9.10 langsung permintaan kepada zuhurnya, selain Allah menghancurkan langsung la ilaha di-training sama illallah. mertua, langsung disuruh khutbah. Oleh karena itu, syarat menjadi muslim Beliau adalah punya pengalaman wa'budullah sebelumnya, jadi wajtanibut lulus. taghut. Alhamdulillah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Ibadah an billah, i'budullaha Para ulama wajtanibu menjelaskan at-taghut. keharaman Sungguh ini telah apabila kami utus satu, para nabi dan rasul kepada umatnya. Sudah banyak para nabi dan rasul yang kami utus kepada umatnya. Mereka semua menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya, u'budullah, walinya beribadalah sudah kepada Allah. menjelaskan kita Itu dia la cocok ilaha illallah kepada tadi. si A. Itu dia salat tadi. Maka- Itu dia haji tadi. Beribadahlah Maka kepada Allah. Tidak boleh si B Namun datang. hanya sampai di situ, enggak. Wajtanibu Kedua, at-taghut. Jauhi taghut. an la Jauhi ya'dana peribadatan kepada al-khatibul selain awwal Allah. lil-khati- Dua-duanya lil-khatib harus tsani. ada, baru sempurna keislaman Khatib seseorang. pertama melarang khatib kedua. Ini banyak Abang yang sudah pemahamannya melamar, tergelincir ya di sudah, sini. gimana? Saya sholat kok, saya muslim, pasti sudah, masuk iya. surga. Aku izin coba Walaupun ya. mintanya ke cincin, Cobalah kalau berani. Cobalah kalau mau diterima. ke Artinya keris, kalau khatib pertama ke tangkal dan mengizinkan, jimat. tidak masuk. pesugihan Karena dan hadis tadi pesugihan. sampai khatib pertama Saya nggak tahu di mengizinkan Palembang ini ada atau tidak, di atau Pekanbaru khatib ada. pertama membatalkan. Cobalah. Antumlah Kalau yang tahu, wa berani syahida diadu-adunya syahidun min kan, ahliha. Ternyata yang kedua malah diterima. Orang apa maksud ayat Mungkin ini mohon dalam maaf, Al-Quran mungkin surah si Al-Qalam? fulana ini ada Ya udahlah, beberapa Muhammad, kita yang ingin damai-damai aja lah. berta'aruf. Agar Mekah ini damai. Tahun ini Tapi kita ibadati siapa Robmu. cepat, Tahun besok dia yang ibadati dapat. Lata dan Uzza. ternyata si A lebih Karena dahulu Dinda datang dibandingkan si B. Ibadah kepada Allah saja, Ketika si A tinggalkan Lata datang, dan Uzza. si B tidak Itu yang tahu, mereka tidak mau. maka tidak haram. Kaedahnya dia tidak tahu. Maka mengibadati sesuatu selain Allah menghancurkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita harus beribadah Bagian kepada berikutnya Allah adalah dan harus menjauhi Ya, peribadatan kalau kiranya dia mengkhutbah kepada yang mahram, selain ini Allah. tidak mengharamkan Kita harus yang beribadah kepada Allah Kita dan semua harus tahu menjauhi bahwasanya ibadah kita kepada tidak selain bersaudara Allah. saudara Baru seperti ketika itu suami. la ilaha illallah ada, sudah diterima dan baru khidbahnya, ketika tidak itu boleh. Anda Kita tahu Islam dan sejarah Muslim mereka. dan wafat dalam kita keadaan datang seperti sebagai ini, orang wafat kedua dalam tidak keadaan haram. Islam, Karena baru mereka kemudian melakukan buahnya khidbah yang layak untuk diharamkan, yaitu hidup di surga khidbah Allah. dengan Soal yang dosa mahram. bagaimana? Soal dosa tergantung ini ketika diantara, Allah menghisap, yang menyebabkan Allah ampuni atau tidak. khidbah itu Mudah-mudahan diharamkan, bermanfaat yaitu ketika apa kita yang Anda bicarakan melamar secara seorang materi pada yang kesempatan yang berbahagia ini, sudah dilamar dan orang. ini mesti diulang-ulang Ternyata karena tauhid dan seorang tauhid wanita kepada Nabi adalah hal yang Shallallahu terpenting Alaihi untuk Wasallam kita mengadukan selalu tanamkan di bahwasanya dalam dia hati sedang kita, dilamar dan dua kita orang, berhati-hati jangan sampai ada perbuatan kita Fatimah yang dia binti adalah Qais
perbuatan yang bertabrakan dengan tauhid. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk beberapa pertanyaan dan jawaban. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Fatimah Muhammad. belum menentukan pilihan. Kedua, mereka tidak saling tahu bahwasanya Baik. ini sudah dilamar. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, karena redaksi sudah masuk pertanyaan dari kertas yang sudah di tangan kami akan membacakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kami, kalau ada sisa waktu, kami akan persilakan untuk jamaah yang langsung ingin bertanya dari sisi kanan kami terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang mati membawa dosa syirik akbar, kemudian anak-anaknya memohon ampun untuk dosa syirik orang tuanya, apakah dosa syiriknya dapat diampuni Allah Azza wa Jalla? Terima kasih. Jazakallahu. Ya, terkadang sifat asli orang itu Pertanyaan pertama Ustadz. di media sosial. Baik. Kadang orang itu pendiam kalau ngomong. Sudah masuk ke dalam ayat tadi. Tapi pas di Facebook dia yang paling Sudah kencang masuk ke dalam ayat tadi. grup WhatsApp Bahwa paling kuat membantah. Pas barang jumpa siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka di media sosial Allah macam tidak akan singa, ampuni. pas jumpa Barang siapa yang berbuat syirik macam kepada kucing. Allah, maka Mana kuat Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Berlaku ayat yang lain. Jangan kalian minta ampunkan kepada orang-orang yang berbuat Dua syirik. pria ini memberikan pendapat dengan apa adanya. Jangan Apa minta kata ampunkan Nabi? kepada Allah untuk orang-orang yang berbuat Sufyan syirik. Maksudnya wafat membawa dosa syirik. Jangan minta ampunkan kepada Allah. Sufyan ini miskin. Nabi SAW dikatakan oleh Allah kepada beliau, kalau engkau minta ampunkan kepada mereka 70 kali pun Allah tidak akan ampuni. Itu orang yang wafat membawa dosa syirik. Ayat ini bicara tentang orang yang wafat membawa dosa syirik dalam sesuai dengan pertanyaan tadi. Jangankan anaknya untuk ayahnya, jangankan anaknya untuk ayahnya, Rasul berdoa kepada Allah. Adakah orang yang doanya lebih hebat daripada doa seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, seandainya engkau Jalan keluar. Sakit keras Ustaz, ya. Inkah Jadi bisa pihak keluarga tuh membawanya ke nikah dengan Usama orang bin tidak normal. Zaid. Apakah yang sakit tadi Zaid termasuk bin nggak bisa apa-apa gitu? nggak bisa apa-apa. Bukan kehendak dia juga mungkin. Bukan kehendak dan mungkin nerima aja. Tapi masih sadar, orang sakitnya masih sadar. 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 Jazakallah. Zawwajnakaha. Barakallahu fiik. Dalam surat Al-Ahzab kanan kiri. Kondisinya kita dengarkan, dengar baik-baik, terdengar jelas tadi. Kalau tidak salah. Beliau dalam keadaan sakit keras, kemudian keluarganya membawa beliau kepada orang tidak pintar, Jadi Zaid ini pernah diangkat para Nabi, tidak diangkat. normal. Zaid bin Bukan dia, tapi dibawa oleh keluarganya. Tidak boleh. Saya sempat
Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Anak akan mendengarkan dikte dan nyinyirnya kita. Apabila kita nyinyirkan dengan dikte kita, itu nanam kepada dia. Dan jangan bicara kepada anak bagaikan bicara kepada mahasiswa. Anak belum masanya untuk didetailkan bahasan. Katakan kepada mereka, tak boleh pergi ke dukun, haram, syirik. Katakan kepada mereka, tidak boleh minta kepada selain Allah, tak boleh, jimat-jimat itu nggak boleh. Dan khidbah ini bukan pertunangan. Perbuatan-perbuatan Tidak ada kaitan tunangan dengan tangkal dan khidbah. jimat itu syirik. Tunangan Dan kalau itu bukan terjadi dari akan masuk syariat neraka Islam. selama-lamanya. Diktekan Pelanggaran terus, yang ada sampaikan terus padanya, kepada tunangan adanya tukaran cincin, si anak. saling pakai cincin, dan itu cincin Hal yang ini sama secara simbolis orang yang bukan daripada selain beribadah kepada selain Allah, didiktekan kepada anaknya, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak. Akhirnya anaknya mempertuhankan itu, karena ayahnya yang mengajarkan ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak. Dia yang memberi rezeki kepada kita, dia yang memakmurkan negeri kita, dia yang menjadikan tanaman kita subur, dia yang akhirnya si anak tertanam karena didiktekan. Ini makna hadis Nabi SAW, ayah dan ibunya menjadikannya Yahudi dan Nasrani, karena didiktekan terus oleh ayahnya sehingga nempel di otak anaknya. Hal yang sama seorang muslim. Nah, kita harus bertauhid, esakan Allah, jangan berbuat syirik. Apa itu syirik? Kamu minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW menanamkannya kepada Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan hanya kepada Allah. Tertanam di hati Abdullah bin Abbas yang masih kecil dan menyampaikannya kepada kaum muslimin, dan sampai sekarang perkataan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika masih usia kecil itu pun kita ulang-ulang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, selanjutnya sebelah kiri kami ada yang ingin bertanya langsung. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan di tangan kami. Ada? Belum. Baik, sebelum tolong dibantu, nanti saya bacakan dulu yang di kertas. Setelah kertas baru antum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah selalu memberikan kita semua yang di majelis ini hidayah tauhid dan sunnah. Amin. Izin bertanya Ustadz, ana alhamdulillah baru belajar mengenal sunnah, khususnya kajian-kajian seperti Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Maududi, serta Ustadz lainnya yang bermanhaj salaf. Anda juga tertarik belajar akidah salaf dalam menuntut ilmu dan sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bidah. Yang ingin saya tanyakan pertama, Anda pernah membaca perkataan di kitab mulia manhaj salaf Ustadz Yazid yang sangat tegas sekali dalam membantah ahlul bidah. Kemudian bolehkah kita yang sudah mengenal manhaj salaf mencari atau belajar ilmu agama kepada mereka ahlul bidah seperti belajar tahsin, bahasa Arab atau semisalnya? Karena jujur Ustadz, Ana bingung dengan sikap para satis yang membolehkan belajar dengan mereka, sedangkan saya masih belajar dan takut terkena subhat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kok di dalam pertanyaan ada jawaban? Kok di dalam pertanyaan ada jawaban? Allahu a'lam. Yang Anda tahu, bergurulah kepada orang-orang yang menyelamatkan akidahmu, menyelamatkan agamamu. Kecuali kalau memang tak ada lagi dalam bab itu orang-orang yang bisa mengajarkan kepadamu kecuali dia, namun tak berhubungan dengan akidah dan agama, seperti Al-Quran misalnya. Tak ada lagi ustadz-ustadz yang akidahnya benar bisa mengajarkan kita Al-Quran. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kita tahsin. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita faraid, seluruh
ahlu sunnah, ustaz-ustaz sunnah di Palembang ini nggak ada yang ngerti faraid. Itu yang orang tersebut yang pandai ilmu faraid, dan kita ingin belajar ilmu faraid misalnya. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita dari orang-orang yang kita percaya akidahnya benar dan manhajnya benar. Baru ketika itu diizinkan, itu pun sebatas ilmu faraid. Jangan keluar dari situ. Kalau dia bicara kepada Anda ilmu tentang akidah, ilmu tentang yang lainnya, tinggalkan. Karena bisa berbahaya. Namanya darurat, tak ada lagi orang yang bisa mengajarkan kepada kita. Dan di zaman kita sekarang ini, media-media telah banyak yang bisa kita manfaatkan dari orang-orang yang kita yakin bahwa akidahnya benar, ilmunya benar, manhajnya benar, dan kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh para sahabat. Lalu kenapa harus dibolehkan lagi? Di mana letak daruratnya? Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz. Dan untuk para yang bertanya, jikalau domisilinya di sekitar Masjid Nur Hasanah, kami informasikan juga untuk belajar tahsin dan lain sebagainya bisa konsultasi di DKM Masjid Nur Hasanah. Barakallahu fiik. Gratis? Gratis, Ustaz. Gratis. Ada jadwalnya, Ustaz. Dapat air minum lagi, gratis dapat air minum. Iya. Kami persilakan yang tadi, silakan berdiri aja, Ahi. 6, tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Tafadhol. Saya ingin bertanya tentang makna la ilaha illallah. Yang saya ketahui adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tetapi apakah sah jika ada orang yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah? Itu saja, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. La ilaha illallah apa artinya? Yang Anda tahu tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadati dengan benar selain Allah. Dan ada orang yang memahami, mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila terjemahan hanya sebatas terjemahan, namun pengamalan benar, maka tetap benar. Yang kita takutkan adalah beda terjemahan, beda pengamalan. Artinya begini, ana sama dengan antum memahami la ilaha illallah, yaitu la ma'buda haqqan illallah. La ma'buda haqqan illallah. Sama, la ma'buda bihaqqin illallah, sama memahaminya. Namun suatu saat ana mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terjemahan ana bawakan kepada ini karena ana sedang berhadapan dengan kaum muslimin yang mayoritas menerjemahkannya seperti itu. Apakah ana salah? Jawabannya tidak salah. Kenapa? Pengamalannya sama. Namun ketika mengucapkan ini, ana mengucapkan seperti yang difahami ucapannya oleh kaum muslimin dengan makna yang benar yang ana fahami, dan ana amalkan dengan makna yang benar. Faham yang ana maksud? Namun apabila beda terjemahan menjadikannya beda pengamalan, sehingga akhirnya tidak terwujud makna yang sebenarnya dan tuntutan yang sebenarnya daripada la ilaha illallah, ini yang berbahaya. Seperti orang yang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita tanya kepadanya, apa sih makna tiada Tuhan selain Allah? Apa sih yang Anda pahami daripada tiada Tuhan selain Allah? Dia katakan, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Hanya sampai di situ makna yang dia inginkan, makna yang dia ketahui tentang tiada Tuhan selain Allah. Ini sudah salah. Karena makna yang ada tidak mengarah kepada mengilahkan Allah satu-satunya. Tapi makna yang ada mengarah kepada titik Allah lah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memiliki langit dan bumi. Maknanya itu saja. Tidak kepada beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Berarti maknanya membuat dia melakukan sesuatu yang salah secara aplikasi. Paham yang Anda maksud? Jadi kalau sekedar murni terjemahan,
yang tidak membuat aplikasinya berbeda, maka dalam hal ini terjemahan tiada Tuhan selain Allah bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan pelencengan dan penyelewengan dalam menterjemahkan la ilaha illallah. Namun apabila terjemahan ini membuat akidahnya salah, hanya sampai kepada bab rububiyah, yang orang Quraisy pun kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia mengatakan Allah. Milik siapa langit dan bumi ini? Siapa yang menciptakan? Orang Quraisy menjawab Allah. Bahkan iblis mengatakan kepada Allah, engkau adalah Robku, engkau adalah Tuhanku. Rabbi fabima aghwaytani, wahai Robku. Ia memanggil Allah dengan Rob, yang telah menciptakan aku, yang telah memberi rezeki aku. Tapi iblis kafir, orang Quraisy kafir. Wallahu a'lam. Jadi kalau hanya terjemahan itu yang ditanyakan, maka selagi maknanya benar, pemahamannya benar, pengamalannya benar, maka insya Allah tidak menjadi sesuatu yang bisa dianggap sebagai kesalahan dalam berakidah. Namun yang kita khawatirkan adalah dia terjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah dengan makna yang hanya rububiyah. Tidak sampai kepada beribadah harus kepada Allah satu-satunya dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Karena itulah tuntutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah. Baik. Izin 2 pertanyaan lagi Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dosa hutang termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah sehingga disiksa dahulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga? Barakallahu fikum. Apakah dosa tidak membayar hutang adalah dosa syirik? Apakah dosa syirik? Berarti bisa masuk ke dalam yang diampuni oleh Allah. Bisa masuk ke dalam dosa yang diampuni oleh Allah. Karena dia bukan dosa syirik. Namun karena hutang itu ada hak manusia, maka Anda harus bayar hak itu kepada orang tersebut di akhirat. Kalau Anda tidak bayarnya di dunia, di akhirat Anda akan bayar, itu haknya dia. Karena sifat akhirat la zulmal yaum, tidak ada kezoliman pada hari ini. Semua orang yang dizolimi akan dikembalikan kepadanya haknya yang telah dizolimi tersebut. Maka Anda akan membayar hutang tersebut di akhirat. Namun karena tidak ada lagi harta, tidak ada emas dan perak, tidak ada rupiah dan yang lainnya, maka pembayarannya dengan amal saleh. Tapi dia tidak termasuk ke dalam dosa syirik. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz, ini cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana cara yang benar mengamalkan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan seperti takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi ataupun ramai, mengenai rezeki dan jodoh. Yang ketiga, menegakkan agama Allah pada diri dan keluarga agar istiqomah. Pertanyaan lagi, bagaimana kami tahu nama-nama Asmaul Husna sesuai dengan keadaan yang kami alami? Dan berikan rekomendasi nama-nama Allah yang bisa dipakai di doa yang mustajab. Jazakallahu khair. Wah, ini 2 jam pertanyaan ini. 2 jam kajian. Pertanyaan penutup Ustaz. Ala kulli hal, duduk di majelis taklim perlahan tapi pasti akan menampaikan kita kepada ilmu. Bagaimana kita berhadapan dengan rezeki yang telah ditentukan Allah. Bagaimana kita berhadapan dengan takdir Allah tentang jodoh kita.
Dan tentu tidak bisa dibahas secara detail. Intinya adalah dunia ini Allah yang ngatur, bukan kita. Dan apapun yang kita minta kepada Allah, jangan paksa Allah harus nurut kepada permintaan kita. Jangan paksa Allah. Dan ini kesalahan banyak manusia dalam meminta. Ya Allah, minta rezeki, minta rezeki. Dalam hatinya, kalau engkau tidak beri saya, tak ridho. Ini bukan akhlak seorang hamba. Engkau berhadapan dengan siapa? Wallahi kalau kita berhadapan dengan salah seorang raja besar dunia, kita tidak berani punya akhlak yang seperti itu. Lalu kenapa akhlak yang seperti itu yang kita bawa ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah? Berdoa boleh. Bukan sekedar boleh, disuruh oleh Allah. Tapi su'u al-adab ma'allah dilarang. Buruknya akhlak kita kepada Allah dilarang. Berarti berdoa dengan akhlak yang baik. Dan salah satu akhlak yang baik adalah berdoa minta kepada Allah dan siapkan apapun yang Allah putuskan kita terima. Dan setiap doa yang kita ucapkan kepada Allah, baik permintaan rezeki, baik permintaan jodoh, dan doa apapun, tak ada kita yang rugi. Kalau doa itu Allah kabulkan, alhamdulillah. Itu yang ada permintaan kita. Kalau tidak Allah kabulkan, Allah hindarkan kita dari mudarat sebanyak dan sebesar doa yang kita panjatkan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, Allah siapkan untuk kita pahala di akhirat dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah walau tidak Allah kabulkan. Maka tidak ada ruginya berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah saja dan tidak meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala dalam permintaan-permintaan syirik, maka kita mendeklarasikan dan mengamalkan kita adalah orang yang bertauhid. Mintanya hanya kepada Allah semata. Segenting apapun minta hanya kepada Allah dan tidak pernah minta kepada selain Allah dalam permintaan-permintaan syirik. Permintaan kepada selain Allah hanya dalam hal-hal yang Allah izinkan bentuknya dan formatnya untuk diminta kepada makhluk. Salah satunya adalah minta didoakan kepada orang yang kita anggap dia orang soleh. Tolong doakan saya, itu boleh. Karena yang kita minta bukan sesuatu yang syirik. Kita minta dia berdoa kepada Allah. Dan orang soleh itu masih hidup dan ada di hadapan kita. Dan kita meminta kepadanya hanya meminta doakan saya. Namun kalau itu dimintakan kepada orang yang sudah wafat, berubah menjadi syirik. Nah, kemudian berhubungan dengan apa lagi tadi? Tadi jodoh, kemudian rezeki, kemudian ada sebuah buku Fikih Asma Al-Husna. Di dalamnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan itu. Dan bicara tentang kaedah asma wa sifat agak panjang dan agak jelimet. Oleh karena itu butuh fokus, butuh berulang-ulang, diulang-ulang. Maka yang harus kita fahami adalah seluruh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang namanya, kita imani itu adalah nama Allah plus di dalamnya ada sifat Allah. As-Sami' ada sifat sama', Al-Basir, nama Allah Al-Basir ada sifat Al-Basar. Allah melihat. Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Ar-Razzaq, maka Allah punya sifat memberi rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala Al-Fattah, maka Allah punya sifat Al-Fath, membuka untuk manusia aneka ragam hal-hal yang Allah bukakan daripada kebaikan, daripada rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Al-Ghaffar, maka Allah punya sifat Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan seterusnya. Dan banyak hal-hal yang Allah lakukan di dalam apa yang Allah lakukan, Allah terangkan. Saya yang memberi rezeki kepada kalian, saya yang menurunkan hujan kepada kalian, saya yang menyembuhkan kalian, dan seterusnya. Itu wajib diimani semuanya. Hanya Allah yang berbuat, tidak ada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya apa lagi tadi? Panjang kali sampai nggak hafal kita pertanyaannya. Berikan rekomendasi nama-nama Allah agar bisa diterapkan di doa yang mustajab. Memanggil Allah ketika berdoa, maka sesuaikan dengan permintaan. Ketika meminta rezeki kepada Allah, panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ketika meminta maaf kepada Allah, maka Ya Ghafur.
minta kepada Allah, berdoalah dan panggil-panggil Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Afu, ya Ghafur, innaka antal afu. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah dan kita ucapkan taubat kita kepada Allah, terima taubatku, ya Tawwab. Kemudian juga puja dan puji Allah dengan nama keesaannya seperti ya Hayyu, ya Qayyum, ya wahai yang maha hidup, wahai yang maha berbuat, yang maha mengatur segala-galanya. Dan puja dan pujian seperti ini salah satu yang disebut dengan tawassul. Tawassul adalah menyampaikan suatu perbuatan, mudah-mudahan dengan perbuatan baik itu tambah dekat doa kita kepada ijabah. Salah satunya dengan asma wa sifat, dengan memanggil-manggil Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha berjalan di atas agama Allah, di atas tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman as-salafus salih. Karena sesungguhnya Al-Quran dan sunnah telah dipahami benar oleh salafus salih. Oleh karena itu mereka dijamin oleh Allah penduduk surga. Maka tirulah mereka kalau kita memang serius ingin ke surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadilah muslim dan pertahankan keislaman Anda. Dan orang muslim itu adalah orang yang hidup dengan la ilaha illallah dalam kehidupannya sampai wafatnya. Dan yang paling penting adalah ketika wafat. Orang yang ketika wafat dia masih memiliki la ilaha illallah dalam penilaian Allah terhadap dirinya, bukan penilaian dia terhadap dirinya. Karena penilaian dia terhadap dirinya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Penilaian Allah terhadap dirinya, dia masih memiliki la ilaha illallah, itulah dia orang yang wafat dalam keadaan muslim. Dan orang yang seperti ini pasti masuk surga. Boleh jadi masuk surganya tanpa singgah ke neraka. Na'udzubillah, kalau Allah tidak ampuni maka singgah ke neraka namun sampai batas waktu. Mungkin 70.000 tahun, mungkin 700.000 tahun, tidak tahu. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau dihazabnya setahun berarti 360.000 tahun dalam api. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Namun apabila dia masih memiliki la ilaha illallah, diadab di neraka, akan ada masanya dia akan dikeluarkan dari sana. Akan ada tiba masanya dia akan diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini salah satu akidah ahlu sunnah yang diselisihi oleh ahlul batil dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah meyakini orang yang masuk surga, masuk neraka, takkan ada yang bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Padahal hadis-hadis Nabi banyak bicara tentang keluarnya ahlu tauhid dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazah. Terima kasih gurunda kami Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullah Ta'ala atas ilmu dan faedah yang disampaikan. Semoga menjadi